warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudin, saya dari PJK 7B. Saya mahasiswa Universitas Negeri Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang event organizer atau IO. Sebelum kita membahas apa sih itu IO, yang pertama kita harus tahu dulu pengertian event organizer. Pengertian event organizer secara umum yaitu sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa yang telah ditunjuk secara resmi oleh customer atau klien untuk mempersiapkan rangkaian acara. Biasanya dimulai dari proses membuat konsep, merencanakan pemantapan, pelaksanaan hingga penutupan, dan serta bertanggung jawab berlangsungnya acara sesuai dengan rencana dari customer. Itu pengertian IO secara umum. Dari pengertian di atas, kita dapat simpulkan bahwa IO yaitu sekelompok orang yang membantu untuk mempermudah dan mensukseskan acara orang lain. Secara simpelnya pengertian IO itu. Adapun jenis-jenisnya menurut para ahli, yang pertama ada menurut Suseno pada tahun 2006, ada dua klasifikasi. Yang pertama yaitu spesialis kontraktor. IO spesialis kontraktor melayani keperluan suatu perusahaan atau instansi yang akan mengadakan event secara khusus. Misalkan contohnya yaitu perusahaan A mengadakan family gathering, itu termasuk ke dalam IO spesialis kontraktor. Dan yang kedua ada spesialis program. IO jenis ini yaitu mencakup seperti kompetisi, olahraga, otomotif, showbiz, expo, dan lain-lain. Misalkan contohnya kita dalam bidang olahraga, IO spesialis program yaitu misalkan melaksanakan contohnya event turnamen bola voli, event turnamen liga futsal misalnya, seperti itu. Dan yang kedua menurut Betrick pada tahun 2006, sama seperti Suseno, Betrick pun ada dua klasifikasi. Yang pertama itu IO murni. IO murni ini segala sesuatu yang dalam IO jenis ini dilaksanakan dan ditanggung jawab oleh organisasi atau organizer. Jadi IO ini sesuatunya entah itu mempersiapkan konsep, merencanakan konsep, ataupun bahkan mencari dana atau sponsor itu oleh organizer atau organisasi. Dan nanti dana tersebut akan dikurangi oleh IO untuk biaya ke IO. Itu IO murni. Dan yang kedua ada IO by project atau sponsor. IO ini berkurang tugasnya karena perdanaan atau keuangan sudah ada dari sponsor atau by project itu. Jadi IO hanya menjalankan perannya untuk melakukan acara sebaik-baiknya, sesukses-suksesnya. Jadi IO by project itu tugasnya sedikit karena udah dibantu sama sponsor mengenai keuangannya. Adapun jenis-jenis yang diadakan IO yaitu ada 5. Yang pertama ada one step service agency. IO ini mencakup sangat luas karena IO ini dapat melaksanakan sebuah event hingga ke internasional.
cakupannya sangat luas. Dan yang kedua ada match atau secondary meeting. IO ini melaksanakan eventnya yaitu berkumpulan atau sistemnya berkumpul seperti meeting ataupun musyawarah. Dan yang ketiga ada brand action. Nah, IO ini melaksanakan eventnya yaitu dari brand atau promosi dari entah itu dari sponsor ataupun program lainnya. Terus yang keempat ada musik dan hiburan. IO ini melaksanakan acaranya yaitu seperti konser musik, pentas seni dan lain-lain. Dan yang terakhir ada IO mengenai pribadi, yaitu seperti wedding dalam pernikahan. Itu jenis-jenis yang diadakan oleh IO. Adapun temanya ada dua. Yang pertama olahraga dan yang kedua itu seni. Olahraga seperti kompetisi, uji coba, eksibisi, dan lain-lain. Terus kalau di musik atau di seni yaitu ada konser musik, konser tari, pentas seni, masih banyak yang lainnya. Itu jenis-jenis menurut para ahli dan kategori dan temanya. Adapun kita sebagai IO harus pandai memilih tempat event yang tepat. Untuk memilih tempat event yang tepat ada 4. Yang pertama itu memberi kenyamanan dan keamanan. Jadi kita seorang IO kita harus memilih tempat itu yang bisa memberikan kenyamanan dan keamanan. Entah itu buat kita sendiri sebagai IO dan untuk peserta yang ada di IO. Terus yang kedua ada pemilihan lokasi yang tepat. Pemilihan lokasi yang tepat itu juga sangat penting terhadap acara kita, karena lokasi yang tidak tepat akan merugikan atau akan memperhambat acara kita dan acara akan tidak berjalan dengan lancar. Terus yang ketiga ada tempat yang mudah akses. Nah, di sini ketika kita mau mengadakan acara, tempat itu kita harus mempermudah akses buat orang lain atau buat tamu ataupun buat klien, customer buat datang ke acara kita. Karena kalau kita memilih tempat yang susah untuk akses, otomatis acara kita tidak ramai atau tidak banyak orang yang ikut serta ke acara kita. Misalkan contohnya kita mau mengadakan event futsal, misalkan lapangannya jauh dari jalan umum, misalkan akses jalan umum ini nggak bisa dilewati oleh kendaraan umum, misalnya kayak angkutan umum itu ya harus masuk dulu ke gang. Nah, itu tidak efektif buat kita pilih, karena nantinya entah itu supporter, entah itu pemain yang akan datang ke acara kita agak terhambat. Terus yang keempat yaitu lokasi event yang tepat. Nah, ini dari lokasi event yang tepat akan menghasilkan acara kita sukses. Itulah 4 kriteria untuk memilih tempat event yang tepat. Adapun cara kerja IO yang pertama itu perumusan konsep. Perumusan konsep di sini yaitu seperti kita merencanakan temanya seperti apa. Terus misalkan contoh kita temanya olahraga, misalkan dalam cabang olahraga futsal misalkan. Nah, di perumusan konsep itu kita mempersiapkan temanya itu olahraga futsal. Terus ada teknis acara. Nah, teknis acara di sini kita misalkan tadi pemilihan konsepnya itu tentang futsal. Nah, di teknis acara ini apa sih kebutuhan kita untuk membuat acara atau konsep yang kita
kita buat tadi yang telah direncanakan tadi. Ya kan alat-alatnya untuk teknis acaranya untuk melaksanakan saya itu harus ada bola, harus ada papan skor misalkan, harus ada orang yang jadi table, ataupun harus ada wasit, harus ada gawang, dan harus ada lapangan futsalnya misalkan seperti itu. Terus yang ketiga itu menyusun anggota. Nah di sini penting karena kita tidak akan mungkin membuat acara dengan sendiri. Pasti kita harus membuat anggota atau struktur. Misalkan harus ada ketua pelaksananya. Kalau resmi ada ketua harian, ada bendahara, sekretaris, ada humas, peralatan, dan lain-lain. Di situ kita harus membuat strukturnya. Dan yang keempat itu ada pembagian tugas atau pembagian per job desk yang sudah kita tentukan anggotanya. Misalkan sekretaris tugasnya untuk mencatat, terus ada seleksi pendanaan yang nyari dana ke sponsor, terus ada ketua pelaksana yang mengawasi, yang terus memantau dari setiap bidang-bidang atau setiap job-desk yang ada. Terus yang kelima itu pendanaan. Nah, pendanaan di sini kita mau membuat acara otomatis tidak lepas dari dana. Pendanaan di sini sangatlah penting karena acara tidak akan berjalan tanpa dibantunya oleh keuangan atau dana. Nah di sini kita harus mencari sponsor melalui proposal. Misalkan kita mau ada acara olahraga futsal tadi, kita jadi sponsor pakai cukup minuman, makanan, dan lain-lain. Melalui kita harus ngasih proposal dan mempromosikan produk dari sponsor yang kita kaitkan. Misalkan di futsal kan ada Liga Pokari Sweat, ada Hydro Koko, itu dananya sebagian ngucur dari sponsor itu. Terus yang ke-6 ada persiapan. Nah kayak tadi kita akan mengadakan konsepnya itu futsal. Nah ada persiapan, yaitu persiapannya sebelum besok atau 2 hari atau 1 hari menjelang pelaksanaan, kita harus mempersiapkan dulu. Kita harus mempersiapkan entah itu sarana dan prasarananya. Kita harus melihat dulu lapangannya, kondisi lapangannya, terus persiapan alat-alatnya apa aja, agar kita pas pelaksanaan bisa lancar dan mudah. Terus dan yang terakhir itu pelaksanaan. Pelaksanaan di sini dari semua rangkaian di atas kita laksanakan, entah itu dari misalkan futsal tadi kick off-nya jam berapa, terus yang jadi table atau pencatat skor atau vote itu siapa, nanti dilaksanakan di acara tersebut. Sedikit pengalaman tentang IO. Saya sering mengadakan IO di dalam tema olahraga. Pengalaman pernah menjadi ketua pelaksana di Liga Futsal Putri Kabupaten Kerawang. Ataupun kemarin saya membuat event festival putra maupun putri 6 tim di Cikampek sama Subang dan Purwakarta. Pengalaman di itu banyak sekali ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak akan pernah bisa dapat kalau kita tidak bisa melaksanakan atau menjadi kepanitiaan. Selain itu, yang berkesan untuk menjadi IO itu kita dapat bisa dekat dengan para atlet yang
bagus yang terkenal. Misalkan kemarin pengalaman saya menjadi panitia di event Kailop Cup, itu kita bisa tahu wah ini pemain yang bagus dari Liga Nusantara ataupun ini, jadi kitanya lebih dekat. Kemarin saya menjadi table atau pencatat skor dan pencatat foul yang ada. Kesannya kita dapat bisa dekat nonton dekat ataupun bisa mengetahui membuat event itu seperti apa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.